Sebelum kita mulai kita baca Al-Fatihah, mari kita ini kita berikan kepada orang tua kita, wabil khusus kepada Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ala hadini wa ala quriniyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizulfa indal malikil azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu hadan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa ittiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wa na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab Al-Arba'in, Kitabul Arba'in fi Usuluddin, tentang 40 macam konsep dalam fondasi agama. Ini karangan Imam Ghazali. Ngaran Imam Ghazali itu adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Sebagaimana kitab Imam Ghazali yang masyhur yang dikenal yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ini adalah salah satu karangan monumental Imam Ghazali. Karena di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini pembahasan yang beliau utarakan, yang beliau jelaskan itu pembahasan yang komprehensif, multidisipliner. Nah, ini kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kitab yang sedang di tengah kita ini, Kitabul Arba'in fi Usuluddin ini merupakan bisa dikatakan intisari atau ringkasan lah, walaupun tidak pas benar, tapi itulah ringkasan lah secara sederhana dari kitab Ihya Ulumuddin. Nah, di sini ada 4 bagian. Yang bagian pertama adalah al-qismul awal fi jumalil ulumi wa usuliha wa hiya asyratu usulin. Fondasi dasar awal yang harus diketahui. Al-aslul awwal fi dzat. Fa naqul alhamdulillahilladzi ta'arrafa ila ibadihi bi kitabihil munazzal ala lisani nabiyhi al-mursal. Fa innahu fi dzatihi wahidun la syarikalah. Tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala itu wahidun la syarikalah. Allah taala itu esa, tidak ada syarik sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kadeda bakongsian, kadeda kerjasama, kadeda MOU, kadeda. Allah taala itu adalah Maha Esa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu selevel dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bilanya ada yang mengaku bisa macam-macam, mengaku kawam gawe macam-macam, nah itu jelas kada mungkin. Karena apa? Allah taala wahidun la syarikalah. Farudda la mislalahu la diddalahu mutawahhidun la niddalahu wa annahu qadimun la awwalalah azaliyun la bidayatalah mustamirul wujud la akhiralah. Jadi Allah taala itu tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas juga oleh penghabisan masa akhir. Allah taala itu kekal abadi selama-lamanya. Nah, kalau kita manusia ini tidak abadi, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari ke satu kondisi ke kondisi yang lain, itu ngarannya manusia, kada kekal. Termasuk juga jabatan, harta, kehormatan itu juga kada mungkin kekal. Raja-raja bahari yang harat-harat, Firaun, Namrud, matian. Abu Jahal, matian. Kada. Siapa lagi dahulu misalnya penguasa-penguasa dunia yang menguasai seluruh dunia meninggalan juga. Makanya ujar Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu waktu Nabi Muhammad meninggal, Sayyidina Umar hamuk-hamuk
Lalu ujar Sayyidina Abu Bakar, wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Nabi Muhammad itu kecuali rasul. Qad khalat min qablihi rasul. Sudah lewat rasul-rasul yang terdahulu. Afa imma taqutilan qalabtum ala aqabikum. Meninggal biasa rasul-rasul bahari itu atau ada yang dibunuh. Lalu ujar Sayyidina Abu Bakar, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, maka Nabi Muhammad ini sungguh sudah meninggal, mati. Wa man kana ya'budullaha, siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Allah taala itu hidup tidak mati. Nah itu zat Allah Subhanahu wa taala. La nihayat abadiyun la nihayatalah. Tidak ada masa akhirnya tuh, penghabisannya apabila ada. Kalau kita di dunia ini bilanya meninggal habis masa kita di dunia, berpindah pulang ke alam barzakh. Nah ada sementara. Jadi di hidup ini adalah sementara, ada yang abadi. Sesakit-sakitnya kayak apakah? Ada tuh kayaknya perubahannya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Makanya ada yang menggambarkan kehidupan ini seperti roda ban, kadang di atas, kadang di bawah. Dan semuanya itu sementara. Waktu dahulu lah, waktu pas Orde Baru tuh rasanya kehidupannya ada lagi pilihan lain gitu. Tapi sekalinya selama 32 tahun 98 berubah eranya sudah. Mungkin dahulu juga waktu Orde Lama ada berpikiran kayak ini tarus itu kah gitu. Ada perubahan. Termasuk juga berarti bahari kemungkinan lah kira-kira aja Bang. Nah waktu masih dijajah Belanda, kawa juga kayaknya merdeka nih. Masa kayak ini tarus. Nah, karena apa? Ngarannya makhluk di dunia, keadaan di dunia ini pasti berubah. Yang ada berubah Allah Subhanahu wa taala. Allah taala itu adalah huwal awwalu wal akhir. Huwal awwalu wal akhir. Allah taala yang maha awal dan Allah taala yang maha akhir. Artinya tidak terbatas. Wadh-dhahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Allah taala ini zahir, batin, mengetahui segala hal, dan Allah taala itu mengontrol seberatan yang terjadi di dunia. Kalau ini kita harus sejauh-jauh langgar nih jenah. Kalau kita mengontrol terbatas. Kadang mungkin kita 24 jam begana. CCTV kada kawajua setiap apa nih sudut itu kelihatan berataan dengan jelas. Mungkin aja dengan terlewat. Mungkin aja CCTV-nya mati. Terbatas. Sedangkan Allah Ta'ala itu tidak terbatas. Makanya di surah Az-Zalzalah itu sangat jelas benar, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan sedikit pun itu, sedikit sekecil apapun, khairan yarah, dia akan melihatnya. Sebaliknya kejahatan sedikit apapun itu dikit halus benar, karena kelihatan di akhirat. Kayak apa kita melihatnya? Kada tahu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya ujar Nabi, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Takutilah neraka walau dengan sepenggal kurma. Artinya bersedekah misalnya memberi orang itu bagian dari menyelamatkan api neraka. Kawa digawe. Banyak tuh yang hadis Nabi itu yang ibadah halus, yang ringan-ringan tuh banyak benar. Amun dikumpulkan tuh banyak juga. Dikumpulkan istilah peribahasa tuh apa nih, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, ibadah bang kayak itu lah, sama kebaikan kayak itu juga. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum terhadap saudaramu itu bagian dari sedekah. Apalagi yang halus-halusnya banyak. Subhanakallah bihamdih, subhanallahil azim. Ini kalimatan khafifatan alal lisan, tsaqilatan fil mizan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ini adalah sebuah kalimat yang khafifatan alal lisan, mudah diucapkan di lidah, tetapi tsaqilatan fil mizan, tapi karena hari kiamat di mizan, di timbangan itu jadi berat. Makanya Allah Ta'ala kau memastikan itu, maksudnya kau mengontrol itu seberataan.
Lalu yang kedua, fondasi yang kedua tentang kita beriman kepada Allah itu adalah fit taqdis, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan itu kayak apa gerang? Annahu laisa bijismin musawwar. Allah taala itu tidak seperti bentuk jisim kita ini berbentuk. Nah, Allah taala itu kada kayak itu. Mungkin kekanakan Bang Bahari lah atau ini kekanakan nih menggambarkan Allah taala ini kayak apa gitu. Kayak awan ganal kah atau kayak apa. Nah, kada kayak itu. Allah taala itu laisa bijismin musawwar, kada kawa tergambar. Wala jauhar mahdud muqaddar, dan tidak juga benda yang terbatas. Ini kayak misalnya nih roti ini benda terbatas di dalam wadah ini. Kita ini kan jisim, badan, awak nih. Kita terbatas, ada begana di sini. Terbatas. Wa annahu la yumathilul ajsam. Allah taala itu kadang-kadang diserupakan dengan jisim kayak awak kita. Duduk, beraba, goreng, makan, minum, kadang itu. Allah taala kadang itu. Tulak kasih itu kemari, nah Allah taala kadang itu. La fit taqdiri wala fi qabulil inqisam wa annahu laisa bijauhar wala tuhillul jawahir wala bi'arat wala tuhillul a'rad bal la yumathilu mawjudan wala yumathiluhu mawjud wa laisa kamitslihi syai'un. Nah, intinya itu. Wa laisa kamitslihi syai'un. Allah taala itu tidak ada perumpamaannya. Allah taala itu berarti kayak cahaya kah? Nah, lain. Allah taala itu kayak angin kah? Lain juga. Kayak awan kah? Lain juga. Makanya laisa kamitslihi syai'un. Allah taala maha suci daripada semua itu. Karena apa? Karena Allah taala itu Khaliq, sang pencipta, sedangkan seberatan Allah selain Allah taala itu ngarannya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah taala itu kan digambarkan, bahkan Allah taala itu kadang-kala disamakan dengan manusia yang perlu tempat dan waktu. Yang perlu tempat dan waktu. Kita ini, wah inilah waktu kita, wah ini nah jam 7 lewat 10 atau jam 19 lewat 10 wita. Tempatnya kita di musola Al-Ikhlas. Kayak itu. Allah taala Bang, kayak itulah ada. Karena apa? Allah taala itu tidak terikat waktu dan tempat. Karena apa? Waktu itu adalah makhluk dan tempat itu pun juga makhluk. Dan dua makhluk ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah taala itu memerlukan tempat, berarti Allah taala itu kada kuasa, artinya perlu makhluk. Allah taala itu kada perlu. Kayak kita haus, perlu minum. Kita lapar, perlu makan. Mata ngantuk, perlu guring. Menunjul kendaraan barat, perlu orang membantu. Nah, Allah taala kada perlu apapun. Makanya Allah taala itu yastaghni. Yastaghni itu artinya kaya, artinya kada perlu, tidak perlu siapapun. Kita tetap perlu. Berbisnis kita perlu banyak relasi. Nah, itu begawi perlu banyak juga relasi. Bayangkan misalnya begawi kadang orang mengawani, ngali bener. Nah, Allah taala tidak seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un. Itu dua sudah fondasinya. Nah, dan juga mengenai takdis tadi, penyucian kepada Allah taala tadi, la yahullu fi syai'in wa la yahullu fihi syai'un ta'ala an yahwiyahu makanun kama taqaddasa an ayyahuddahu zamanun bal kana qabla an khalaqaz zaman wal makan wa huwal an ala ma alaihi kana. Jadi Allah taala itu menciptakan waktu tadi dan tempat sehingga tidak terkurung dari tempat dan waktu tadi. Bayangannya tuh kayak ini nah. Di film-film itu bahkan ada kayak itu. Ada suatu tempat tanpa ruang dan waktu. Nah, itu ada bahan film-film. Cuma gambarnya tuh ini. Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj. Isra itu kan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu ngarannya Isra. Asra yusri itu Isra'an. Nah, itu artinya adalah berjalan di malam hari. Berjalan, apa bahasa Arabnya berjalan? Berjalan itu masya yamshi, amshi, nah aku berjalan. Tapi bilanya berjalan pada waktu malam, bahasa Arabnya adalah asra yusri, isra'an.
Nah, ngarannya Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini yang dikisahkan Nabi Muhammad kepada kaum kafir Quraisy, dan ini yang dikarampotakan kaum kafir Quraisy. Mi'rajnya bang, Mi'rajnya ada Nabi kisahkan ke kaum kafir Quraisy. Kenapa gerang? Perjalanan Isra-nya jebuhannya tumbur dah gitu. Nah, cuma yang dikisahkan tuh nah, yang diulut-ulut Abu Jahal tuh nah, itu kisah Isra Nabi. Lalu yang Nabi dapat mukjizat, ada reply-nya perjalanan Siden. Itu reply perjalanan Siden waktu Isra tuh ya. Nah, adapun Mi'raj itu adalah naik ke langit. Nabi ini kan melakukan perjalanan tersebut hanya dalam beberapa saat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berapa menit itu sudah? Jet paling laju berapa kilometer per jam ini? Amun motor GP itu kan rata-rata 300-an kilometer per jam. Shinkansen kurang lebih segitu juga. Pesawat jet bisa terlaju daripada itu. Anggap misalnya, kalau nggak tahu pengalaman amun terbaru, anggap kayak ini aja nah. Perjalanan tercepat, transportasi tercepat tuh anggap misalnya 500 km per jam misalnya segitu. 500 km tuh kurang lebih kayak Banjarmasin Samarinda mungkin, atau Jakarta Surabaya kurang lebih 500 km itu sejam kan, itu sejam segitu. Nah berarti Nabi naik ke langit itu lebih cepat daripada itu. Maka yang dinaikin Nabi ini adalah 7 lapis langit dan bumi. Ulun belum ketemu lah pendapat ulama langit pertama itu nang mana. Apakah langit pertama itu langit yang biru kita lihat di atas? Berarti bilanya di luar di atas itu sudah langit kedua, kada tahu bang lah. Kada dapat lagi catatannya yang pas tuh nah. Cuma yang jelas Nabi itu naik dari bumi ini ke langit pertama, dan jarak antara langit pertama dan langit kedua itu sama kayak dari bumi ke langit pertama, jauh benar. Makanya Nabi dikawani malaikat Jibril. Jadi Nabi ini formatnya, bentuknya asalnya manusia biasa. Dikawani malaikat Jibril, bentuk Nabi itu berubah menyesuaikan tempat kondisi di langit itu. Karena di langit itu kadang-kadang kita membawa awak nang ini. Kayak awak ini nah, awak nih kadang-kadang kita bawa ke dalam laut. Nah, awak, makanya orang pakai baju selam. Karena lain dah anunya, lingkungannya tuh lain, tekanannya tuh lain. Di bawah laut tuh tekanannya lain dah lawan kita di darat. Di atas gunung tekanannya lain lawan kita biasa, apalagi yang ke atas langit. Nabi Muhammad dikawani malaikat Jibril itu selain malaikat Jibril menunjukkan jalan, juga penyesuaian. Nah, Nabi naik jauh bener tuh. Kecepatan cahaya tuh berapa gerang? Kecepatan cahaya malaikat lah, apalagi malaikat Jibril itu memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dengan kecepatan. Makanya kan malaikat ini bergantian. Ada malaikat pagi, ada malaikat sore, bergantian antar amal bergantian. Karena malaikat ini memiliki kecepatan. Cuma untuk yang peristiwa Isra dan Mi'raj ini, kalau kita hitung waktu, Nabi ke Masjidil Aqsa, naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu ke Sidratul Muntaha, batu perjalanan pulang ke surga Nabi. Ke neraka perjalanan Nabi. Di surga itu Nabi itu ya mendengar sandal Bilal bin Rabah tuh. Ketipak-ketipak di situ. Ke neraka Nabi melihat, ujar Nabi penghuni neraka banyak bebinian. Sampai juga bebulik Nabi pulang. Nabi ketemu Allah itu ada kisah ya, wujud Allah itu kayak apa? Kadeda bang riwayatnya. Kadeda. Jadi ada juga. Berarti apa jar? Laisa kamitslihi syai'un. Jadi untuk hari ini sampai hari ini seluruh makhluk di dunia ini yang kawa bersama Allah Taala itu ya Nabi Muhammad aja. Yang lain itu wahyu, disampaikan wahyu. Nah, itu. Berarti apa jar? Nah kalau lagi sampai ke situ bayangkan lah. Bahkan ketika ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tuh kada kawa ke sana kayak itu. Nabi Muhammad aja kawa kayak itu. Artinya memang ada khususiat, termasuk juga yang kawa mendanga kan semua sebartan Nabi itu dapat wahyu. Cuma ada yang agak spesial, itu kayak Nabi Musa.
Makanya Nabi Musa gelarnya kalimullah. Kalimullah itu artinya kayak berbicara kepada Allah tuh kawa. Itu Nabi Musa aja itu. Yang nabi yang lain bang kawa juga kan dapat wahyu juga itu. Cuma teristimewa Nabi Musa, lebih teristimewa lagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma pada intinya Allah Taala itu laisa kamitslihi syai'un. Ada kita bayangkan. Bandingannya supaya nyaman. Surga itu kayak apa gerang jar. Maka kita rancak mendengar surga itu misalnya kayak di surah Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Berilah kabar gembira kepada orang beriman dan yang beramal soleh. Apa gambar gembiranya? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya air. Yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Amun kita di Banjarmasin tergambar sungai-sungai itu. Nah itu. Tapi ada tapinya pulang. Walaupun di Al-Qur'an itu banyak digambarkan kayak itu, di surah apa ngarannya nih? Di surah Al-Bayyinah ya juga dipadahkan juga tentang surga itu kayak apa banyak. Tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada. Banyak yang kayak itu. Di surah juga Al-Ghasyiyah fiha sururum marfu'ah wa aqwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthutha. Banyak digambarkan tentang surga. Tetapi dalam hadis itu Nabi menegaskan ngarannya surga itu sebujurannya itu mala ainun ra'at. Mata ini kada pernah terlihatin yang kayak itu. Walaupun di Al-Qur'an itu gambarannya jelas ada sungai mengalir di bawah, tapi kadang kayak itu sebujurannya mala ainun ra'at. Mata itu kada pernah terlihat yang kayak itu. Artinya kan kayak ini loh. Kita ketika melihat objek itu biasanya di kepala itu sudah ada gambaran. Ada gambaran pantai ada gambaran, gunung ada gambaran. Misalnya kucing mata 3 ada gambaran sedikit. Nah, Al-Qur'an menggambarkan surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada gambaran. Tapi sebujurannya itu faktanya kada kayak itu. Ada yang kayak kita gambarkan mala ainun ra'at. Pokoknya mata tuh pasti kita pernah melihat itu. Wala udhun samiat. Kita kada pernah mendengar bunyi yang kayak itu. Nah, kayak apa? Di dunia ini kita pernah mendengar bunyi macam-macam. Bunyi, tapi waktu di surga kada pernah terdengar bunyi yang kayak itu. Mala ainun ra'at wala udhun samiat. Dan yang terakhir, ini yang paling mustahil, wala khatara biqalbil bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Nggih. Itu kan ada diwujud di kita. Ini berarti di surga itu bisa dibayangkan dengan sama itu. Nggih, kayak itu. Berarti ya kayak buah-buahan wadah kita lah. Bisa jadi yang kayak itu. Nah, cuma konsep umumnya kayak itu. Konsep umum surga itu adalah tidak terlintas dalam hati kita. Kada terlintas itu misalnya buahnya kan kita tuh kan ini akar, batang, dahan, berbuah. Di surga itu dalam Al-Qur'an itu berbalik. Jadi buahnya tuh ya misalnya kayak berabah, buahnya tuh kayak beparak. Nah, model kayak itu. Saking nyamannya di surga. Jadi secara umum ada korban. Ya, jadi tuh gambaran abstraknya aja itu Gambaran abstraknya aja. Gambaran abstrak dan apa ngarannya nih? Yang sebenarnya kadang itu ya bahkan artinya tuh lebih indah daripada itu. Karena wala khatara biqalbil bashar, kada pernah terlintas dalam hati kita. Mungkin ada beberapa tempat-tempat yang sekalinya bagus benar, kita ada pernah terbayang ada tempat yang bagus benar kayak itu. Nah, model kayak itu tapi surga lebih indah daripada itu. Nah, surga itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Surga itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah taala kada kawa lagi lebih benar, kada ada samaannya. Bahkan di dalam surga itu ada ngarannya hurun ain, bidadari. Bidadari itu amun mencongol di dunia, ada nih bidadari nih ke dunia nih beludahnya di laut, jadi hambar lautnya. Kayak apa? Kan di surga itu kan tempat. Surga itu tempat, di dalamnya itu macam-macam. Ada wildanun mukhalladun, anak-anak kecil yang jadi pelayan, kekanakan mungkin lucu-lucu kayak itu. Mbah itu ada termasuk hurun ain, bidadari.
Yang mana bidadari tadi bilanya mencongolnya di dunia beludah sekali laut itu nang masin laut sedunia ini nang masin itu jadi hambar. Kayak begitu membayangkannya. Neraka bang sama kayak itu juga. Sedikit api neraka itu namanya ada gugur ke dunia, hancur dunia nih. Ada usah komet, ada usah meteor, sedikit ya. Kalau tujuan kita ini kan cuma dua, surga dan neraka. Iya. Cuma surga dan neraka, cuma dua itu aja pilihan kita. Gak ada lain kan. Kan itu nanti kita kan amal kita ditimbang. Kalau misalnya pas sama adalah di tengah-tengah. Kita duduk di tengah-tengah. Iya. Sama. Mantap. Misalnya di mana Arabnya buat baik dan jahatnya sama. Iya. Timbangan itu nah, Iya. pas. Iya. Pas sama gitu. Iya. Apa kita bisa di tengah-tengah gitu. Oke. Di dahulu itu ada pemikiran kayak itu juga yang sama gitu. Nah, lalu kelompok dahulu tuh ngarannya apa ngarannya nih? Mu'tazilah mun kada salah. Itu ada visi konsep ngarannya manzilah baina manzilatain. Suatu tempat yang itu merupakan di antara dua tempat. Maksudnya itu apa? Antara surga dan neraka. Mereka memiliki konsep itu. Ada visi konsep itu. Jadi ada aliran Mu'tazilah mun kada salah ngarannya itu memiliki konsep manzilah baina manzilatain. Nah, ya tadi yang antara tadi. Nah, lalu oleh para ulama teori mereka ini dikritisi gitu. Karena apa? Dalam Al-Qur'an itu kan ada yang kayak itu. Cuma dua surga itu. Nah, jadi pang bilanya ada yang seimbang mungkinlah sebujurnya kalau kita melihat hitung-hitungan dari pembahasan Al-Qur'an ataupun hadis Nabi itu kada mungkin seimbang. Kenapa gerang jar? Karena kayak ini misalnya. Maksudnya banyak, kebaikannya banyak juga. Ada kemungkinan yaghfirullahu ma yasha. Allah Ta'ala itu mengampuni terserah Allah Ta'ala. Ketika dosanya banyak, amal ibadahnya banyak, bisa jadi dosanya tadi Allah Ta'ala hapusakan jadi tebarat yang kebaikannya. Mungkinlah kayak itu, mungkin dasarnya kayak itu. Nah, dan dosa-dosa yang jelas benar nyaman Allah Ta'ala ampuni itu adalah dosa yang berhubungan langsung lawan Allah Ta'ala. Kayak itu. Itu terserah Allah Ta'ala aja. Makanya kayak ini sembahyang itu wajib tihang agama. Nabi itu dapat perintah sholat Isra Mi'raj, beda lawan yang lain. Puasa melalui malaikat Jibril, zakat melalui Jibril, haji melalui Jibril. Sembahyang itu langsung ke langit. Tapi walaupun sembahyang itu wajib benar, bahkan dalam hukum Islam bilanya kada sembahyang nih faktor koler aja disuruh sembahyang tetap pada hakon itu boleh dibunuh. Nah, itu. Walaupun nya meninggal dalam keadaan Islam, cuma boleh itu dibunuh, dimati itu boleh. Namun berlaku hukum Islam kada sembahyang dipadahi dah hakon boleh dibunuh itu para bapak. Artinya berat benar nih. Tetapi sembahyang ini adalah suatu ibadah hubungan manusia langsung lawan Allah Subhanahu wa taala. Artinya misalnya ada orang ada penyembah yang benar itu ada penyembah yang lalu itu rahasia Allah Subhanahu wa taala kayak apanya kayaknya diampuni. Ada tahu kita. Berarti baik ada sembahyang jarang sama aja. Nah, masalahnya adalah diampuni ini bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi inya aturannya di neraka misalnya 500 tahun, tapi Allah Ta'ala ampuni tak kurang jadi kayak 200 tahun aja. Bisa jadi kayak itu. Itu rahasia Allah Ta'ala itu yang bisa dikurangi tadi. Termasuk sebaliknya juga aturan inya ke surga sekalinya ada dosa apakah lagi timbul bertambah lalu ke neraka dahulu. Bisa jadi yang kayak itu. Karena dalam riwayat itu disebutkan ada seseorang itu selangkah laginya ke surga. Bati subelahnya itu nak ke surga dah. Bati subelah itu nak ke surga dah. Sebelahnya lagi kada jadi. Karena nang apa? Karena nang anak menarik. Ujar nang anak bahari abu ulun ini kada pernah melajari ulun. Jadi ulun kada bisa sembahyang apa-apa. Kada jadi publik. Karena neraka dulu. Nah,
Itu anunya gambarannya tadi. Jadi Allah Ta'ala ini kadeda bayangannya kadeda terbatas. Cuma kayaknya bilanya pas hari kiamat penduduk surga itu dapat kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itu adalah sebuah kenikmatan terbesar bagi penduduk surga. Di surga itu kan tempat kenikmatan, macam-macam kenikmatannya. Nah, cuma kenikmatan terbesar di dalam surga atau bagi penduduk surga itu adalah ru'yatullah subhanahu wa ta'ala, melihat Allah Ta'ala. Itu kalau dibayangkan loh, kayak pejar nikmatnya kalau dibayangkan. Itu kayak kekanakan ini seminggu kada dijulungi HP. Mbak itu dijulungi HP, nah melihati HP benernya seimbang bener dah. Padahal nasi ada, wadai ada, nah, HP dilihat. Nah bener kayak itu himungnya. Itu gambarannya. Lalu fondasi yang ketiga adalah al-qudrah fil qudrah. Allah Ta'ala itu kuasa. Wa annahu hayyun qadirun jabbarun qahirun la ya'tarihi qusurun wala ajizun wala ta'khudhuhu sinatun wala naum wala yur'ariduhu fanaun wala mautun. Allah Ta'ala itu adalah kuasa, maha hidup, kuasa dan bisa memaksa. Allah Ta'ala itu tidak sedikit pun mengalami kelemahan. Kita besokan kuat lagi apa ngarnya ini lagi gancang, pas sore sudah liut dah. Tulak begawi sigar, bulik begawi puyuhan. Itu jelas dah manusia kayak itu. Allah Ta'ala kada kayak itu. Besokan kita sigar, pas sudah malam ngantuk karena memang waktu istirahat guring. Itu apa? Karena manusia. Sedangkan Allah Ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala itu kadeda ngantuknya dan kadeda guringnya. Nabi Muhammad itu manusia, sidin ngantuk, sidin guring. Bahkan dalam riwayat disebutkan pernah Nabi dan para sahabat itu tuh guring waktu sembahyang subuh. Pas hari binatarang hanya bangunan. Kayak itu. Karena apa gerang? Karena manusia juga. Sedangkan Allah Ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kadeda tuh guring sedikit pun. Mun kita ya lagi misalnya mendengarkan pidato siapa kayak itu guring, nah kada inget apa tadi aja. Nah karena apa? Karena manusia bisa guring. Allah Ta'ala ada kayak itu. Bahkan Allah Ta'ala wala yu'ariduhu fanaun wala mautun, dan tidak ada kebinasaan dan tidak ada kematian. Manusia selawas-lawasnya umur, walaupun umurnya 1000 tahun kayak zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, panjang-panjang umurnya, meninggal juga. Meninggal. Nabi Muhammad itu kurang mulia apa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin nabi-nabi seluruh dunia mulai zaman Nabi Adam. Nabi Muhammad itu Sayyidus Tsaqalain, nabi yang diutus bagi kaum manusia dan bangsa jin, pemimpin manusia dan jin. Nabi Muhammad, nabi yang satu-satunya tetamu Allah Ta'ala yang meninggal juga itu. Nah, wa annahu dzul maliki wal malakut wal izzah wal jabarut lahul qudrah was sultan wal qahar. Allah Ta'ala itu kekuasaan sidin ini absolut, pokoknya di atas segala sesuatu. Kalaunya di kita itu terbatas, ketua RT di RT, ketua RW di RW, lurah di lurah situ. Yang paling tinggi apa di dunia ini? Misalnya anggap ketua PBB. Ketua PBB misalnya paling tinggi di dunia nih. Mau urus siapa? Inya mau urusi yang tergabung di PBB aja. Bilanya negaranya kada 4 PBB, kada kawa diurusinya. Karena lain, nah terbatas. Memimpin seberatan manusia, berarti lain bangsa jin. Nah kayak ini aja, nabi paling banyak apa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman manusia sidin atur. Lalu ulang jin sidin atur, binatang seberatan sidin atur, seberatan sidin atur. Tetapi apa? Tetapi ada tetapinya pulang. Waktu upacara burung hut-hut kan ada. Sekalinya datang burung hut-hut nih. Nabi Sulaiman ini kan walaupun raja benar itu menguasai makhluk macam-macam, bahkan menguasai angin menguasai angin kamu matur angin. Kemudian di film Dragon Ball tuh kayak awan kintonnya itu menguasai angin. Tetapi waktu burung hut-hut datang
berjalanan hut-hut, berkisah burung hut-hut nih. Nabi Sulaiman lihat di situ ada raja, ada ratu, ini menyembah matahari lawan rakyatnya. Nabi Sulaiman ini nabi, bisa pengikut manusia, jin lawan binatang. Hut-hut nih datang nah burung nah di situ. Nabi Sulaiman itu tahu lah bahasa binatang. Tahu sih, paham, mendengar, Bahasa cacing tahu. paham ya. Berataan, Bahasa lalat tahu. tahu berataan, sama tahu. Makanya dalam Quran kan diabadikan. Fatabassama dhahikan qalat namlatun ya qaumi udkhulu masakinakum. Jadi waktu Nabi Sulaiman itu hendak lewat, salah satu semut ini berpadah, qalat namlatun ya qaumi udkhulu masakinakum. Wahai kaumku, masuklah ke tempat-tempat kalian, ke rumah kalian. Karena di sini akan lewat Nabi Sulaiman dan pengikutnya dan pasukannya. Lalu Nabi Sulaiman pas mendengar itu fatabassama dhahikan, tersenyum kayak mendengar kayak itu. Oh, iya. Mendengar suaranya Kayak itu. Nah, kan Nabi Sulaiman tuh sekuat itu. Tetapi soalnya pas datang burung hut-hut, Nabi Sulaiman inilah pokoknya menguasai berataan. Dan tugas Sidin ini sama kayak nabi yang lain, menyampaikan dakwah, membawai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak itu tugas Nabi Sulaiman. Sama aja kayak nabi-nabi yang lain. Sekalinya datang burung hut-hut ini datang. Apel kada umpat buku lilingnya datang Nabi Sulaiman. Di situ ada ratu lawan rakyatnya menyembah matahari. Padahal Nabi Sulaiman ini mau ngasih berataan, ada aja yang terlewat istilahnya. Terlewat kekuasaan Sidin terlewat. Kan yang seberataan dikuasai Sidin ini menyembah Allah Ta'ala berataan. Sidin memiliki otoritas itu. Makanya datang burung mencongol. Di situ masih menyembah matahari lagi. Ibarat PRT ada di RT tuh ada sebuting rumah maka kada terkontrol, kada tahuan. Burungnya kada tahu siapa. Itu kayak kecolongan bener tuh nah. Ya kayak ibarat kayak di langgarnya ada sebuting jendela, sekalinya bongkas, kada tahuan. Burung hut-hut. Oh, jadi waktu kumpul itu kada ada. Jadi Nabi Sulaiman kembali aja nih. Kada jelas kenapa pas apel kada ada. Pas kulit datang berkisah, ada namanya matahari, kayak kecolongan bener tuh nah. Kayak ibarat kepala sekolah, sekalinya ada siswanya nang ketahuan mesum di sekolahan, jam belajar itu kecolongan bener kayak itu. Nah adalah kayak, ada di Nabi Sulaiman. Makanya Nabi Sulaiman langsung menyuruh burung hut-hut untuk mengirim surat untuk berdakwah kayak itu. Ada kelewatan Nabi Sulaiman. Allah Ta'ala kada ada terlewat sedikit pun. Sedikit jangan ada. Nah, jadi Allah Ta'ala memiliki sifat kudrah, memiliki kuasa. Apapun yang terjadi itu bisa. Salah satunya misalnya kayak waktu Ghazwatul Badar ini peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Jumlahnya sangat jauh. Kaum muslimin 313, kaum kafir Quraisy 1000. Berarti bilanya kayak itu 1:3. Berganti tampar aja tak banyak buhan kafir Quraisy dah. 1:3. Tapi apa yang terjadi? Menang telak, kaum muslimin menang telak. Karena apa? Qudratullah, itu adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pondasi yang ketiga. Pondasi yang keempat adalah al-ilmu. Nah, wa annahu alimun bi jami'il ma'lumat muhitun bima yajri fi tuhumil aradin ila a'las samawat la ya'zubu an ilmihi misqalu dzarratin fil ardi wala fis sama bal ya'lamu dabiban namlatis sauda ala sakharatis sama fil lailatil zulma. Allah Ta'ala itu mengetahui, ilmu Sidin itu mencakup semua hal yang ada di bumi, seberataan alam di dunia. Ini kita di dunia nih. Di alam barzakh Allah Ta'ala tahu. Yang di alam rahim Allah Ta'ala tahu. Ini kita ini alam di dunia ya lah, alam dunia. Kita hendak tahu di alam rahim, maksudnya di dalam parut pakai apa? Baalat, pakai USG. Yang sebelum itu bang alam roh kada tahu kita. Nah Allah Ta'ala tuh tahu itu.
Di alam roh tahu. Di mana akan nyajar kada tahu juga. Alam rahim di dalam parut pakai USG nya tahu kita. Di alam barzakh kada tahu kita. Di kubur itu bang kada kayak itu. Seandainya alam barzakh itu ya nang kubur ditabok itu berarti orang yang meninggal waktu di pesawat meledak tuh kada ada bisa alam barzakhnya. Atau orang yang dimakan singa harimau kada ada dalam barzakhnya benar. Nah artinya alam barzakh tuh kada kayak itu. Kada yang otomatis di bawah tanah. Allah Ta'ala mengetahui itu. Tahu seberatan yang terjadi. Kita bang ada tahu. Cuma untuk alam barzakh ini ujar Nabi ada yang tahu mendengar siapa itu binatang. Ini orang dalam kubur disiksa, digapit bumi, lagi digapit bumi, dicatok malaikat. Binatang tahu karena inya dapat kesempatan untuk mendengar itu. Sedangkan manusia lawan jin kada kawa, kada mendengar. Jadi binatang tahu. Binatang tahu kayak itu. Binatang kayak apa jar mendengarnya kada tahu kita kada kawa menakoni. Jangan yang kawa menakoni ayam, kayak apa ayam ikam sama mendengar si anu tuh jar. Nah, tapi masalahnya kada kawa ditakoni. Nabi Muhammad itu dapat izin Allah Ta'ala juga kawa melihat yang ada di alam barzakh. Nabi Muhammad kan kawa melihat di alam barzakh. Kamu melihat nah apa yang kejadian? Bisa ada firasat suara burung, bisa muncul ya. Bisa jawab. Kalau misalnya ada orang meninggal kan ada suara burungnya. Bilanya yang meninggal tuh kadang tahu bang. Kadang tahu karena itu di Lauhul Mahfuz. Bilanya meninggal. Cuma yang kayak ini yang kawat nah, orang sudah dikubur, burung pindah berjauh. Ada pokoknya misalnya ada tanda-tanda burungnya nah. Itu sudah kira-kira bisa itu kayak gini deh. Nah kada tahu loh itu ya kan kayak ini loh yang mitos di kampung tuh biasanya burung terabang mau keliling berarti pernah meninggal. Nah yang itu loh kada tahu karena kayak ini untuk meninggal ini di Lauhul Mahfuz itu kada ada yang tahunya. Nah cuma yang dari hadis Nabi itu adalah bilanya ada orang yang disiksa dalam kubur, binatang ini mendengar ibunya disiksa. Nah mendengar siksanya tahu. Jadi bilanya yang kayak itu konsepnya, misalnya ada orang dikubur lalu disiksa, bilanya burung itu pindah berjauh, binatang pindah kada ada beberapa ke situ, kucing nggak rancak beulit aja ke komplek pekuburan situ, soalnya pas hari itu pindah berjauh. Nah ada kemungkinan, walaupun kada pasti lah, ada pasti nyer karena itu gaib kada kawal langsung kita padahi. Nah itu jar kuburnya itu jar pasti disiksa benar. Lihat ya ayam aja kada bebarak. Nah kada kayak itu bang rumusnya. Karena ini adalah perkara gaib kita kada tahu. Cuma Allah Ta'ala mengetahui. Lalu yang terakhir al aslul khamis al iradah. Allah Ta'ala itu adalah memiliki sifat iradah. Maksudnya pondasi dasar keimanan kita, Allah Ta'ala itu memiliki sifat al-iradah. Wa annahu muridun lil kainat. Allah Ta'ala ini maha berkehendak bagi semua kondisi dan keadaan. Ketika ajar Allah Ta'ala hujan. Ujar Allah Ta'ala kabut, jadi kabut. Ujar Allah Ta'ala pengarahnya nih banjir. Fala yajri fil mulki wal malakut qalilun wala katsirun wala saghirun wala kabirun khairun aw syarrun naf'un aw darrun imanun aw kufrun irfan aw naqrun fauzun aw khasrun ziyadah aw nuqsan ta'atun aw isyan illa bi qada'ihi wa qadri. Apapun yang terjadi di dunia ini seberataan, entah itu sesuatu yang baik, yang buruk, yang bagus, yang kada, yang beriman, yang kada, yang berilmu, yang kada, yang beruntung ataupun yang kada, bertambah atau kada, yang taat ataupun yang maksiat, semuanya itu dalam aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberatan Allah Ta'ala matur wa hukmihi wa masyiatihi, hukum Allah Ta'ala yang matur seberataan dan masyiatillah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki itu terjadi, apa yang Allah Ta'ala kada hendak kada kejadian. Kita se-Indonesiaan hendak berdoa mudahan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia. Tapi ngaran tulisannya di Lauhul Mahfuz kada kejadian, walaupun gua usaha benar sudah kayak apa caranya, tetap kada
Karena apa? Allah Ta'ala memiliki sifat al-iradah. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Minta halal, minta ridha. Jadi pondasi dalam keimanan ini ada 10. Ini sudah 5 yang kita bahas. 1, zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takdis, pensucian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, qudratullah, kuasa Allah. Yang keempat, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, iradatullah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ta'ala min ridha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.